Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan Saya Febri Ardiansyah. Saya Fahmi Jabar. ya, Verdigo Kelas Pardede dan Saya Muhammad Lafial Fajuman. langsung kita mulai saja. Nah, di sini tuh ada yang pertama itu apa itu tree. Nah, di sini definisi tree yaitu struktur data atau struktur data nonlinear. Artinya data tidak tersusun secara berurutan, melainkan bercabang seperti pohon. Jadi, setiap elemen disebut node dan saling terhubung membentuk hubungan. Nah, tree ini terdiri dari node yang terhubung oleh edge dengan satu node utama yang disebut root. Setiap node bisa memiliki child atau anak dan parent atau induk, sedangkan node tanpa anak disebut leaf. Tree tidak memiliki siklus dan berbentuk bercabang. Struktur ini banyak digunakan untuk mengatur data secara terstruktur. Nah, di sini ada bentuk analoginya, yaitu seperti silsilah keluarga atau struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya, ada istilah pada tree yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa istilah pada tree. Yang pertama adalah node. Node itu adalah setiap elemen data pada pohon. Lalu ada edge. Edge ini merupakan garis yang menghubungkan node satu dengan node lainnya. Lalu selanjutnya ada root. Root itu adalah node yang paling atas yang memulai semuanya. Jadi root ini adalah node yang tidak memiliki parent. Lalu ada parent. Parent ini node yang berada setingkat di atas node tertentu. Di bawahnya root, tapi parent ini memiliki lagi keturunannya. Keturunan ini disebut child atau node yang merupakan turunan langsung dari node di atasnya atau turunan langsung dari parent tadi. Boleh next slide. Selanjutnya adalah leaf atau daun. Leaf ini adalah node yang letaknya ada di paling bawah, sehingga dia sudah tidak memiliki keturunan lagi atau memiliki anak lagi ke bawahnya. Lalu ada juga subtree. Subtree ini adalah struktur pohon kecil yang berada di dalam pohon yang lebih besar. Selanjutnya adalah height atau tinggi. Height ini merupakan jumlah edge atau jumlah garis pada jalur yang paling panjang dari root sampai leaf pada sebuah tree. Lalu ada depth atau kedalaman. Nah, bedanya dengan height, kalau height itu mengambil jalur paling panjang. Kalau depth ini hanya jumlah untuk dari root ke node tertentu. Selanjutnya ada degree. Degree ini jumlah total anak child yang dimiliki oleh sebuah node. Jadi degree ini adalah menunjukkan berapa garis dari sebuah node itu. Ya. Nah, bisa dilihat ini adalah ilustrasi atau sebuah gambar yang menunjukkan struktur tree. Bisa dilihat dari paling atasnya itu adalah root. Lalu garis yang dua itu adalah edge. Di bawah root, node-nya itu disebutnya parent. Parent memiliki anak lagi disebut child. Lalu di bawah, paling bawah, yang sudah tidak memiliki anak lagi disebut leaf node. Nah, apa sih yang tadi disebut degree itu? Misal kita lihat dari root, ada dua garis, maka itu degree-nya 2. Bedanya, kalau yang D misalnya, itu degree-nya hanya 1. Kalau untuk leaf, nah itu dia itu 0 degree atau sudah tidak ada lagi cabang, jumlah cabang. Boleh next slide. Selanjutnya ada jenis-jenis tree. Yang pertama ada general tree, yaitu pohon tanpa batasan jumlah anak pada setiap node.
Lalu kedua ada binary tree, setiap node maksimal hanya boleh memiliki dua anak, yaitu di left child dan right child. Lalu ketiga ada balance tree, apabila tinggi dari subtree sebelah kiri dan subtree sebelah kanan sama atau kalaupun berbeda hanya berbeda satu. Selanjutnya berikut adalah metode penelusurannya. Metode penelusuran atau traversal adalah cara untuk mengunjungi atau mengakses setiap node dalam struktur tree secara sistematis. Nah, tidak seperti array, itu tidak berurutan secara linear. Maka kita butuh aturan khusus untuk menelusuri semua datanya. Pertama ada pre-order, root dulu, lalu cocok untuk copy tree. Dan ada in order, yaitu tengah, cocok untuk sorting binary search tree. Nah, yang ketiga ada post order, yaitu root terakhir, cocok untuk delete dan evaluasi. Selanjutnya, boleh. Selanjutnya, fungsi dan keunggulan. Fungsi dari tree-nya adalah membantu pengembangan game. Kedua, membantu dalam indeks dalam database itu. Yang ketiga, decision tree adalah tools yang biasanya digunakan dalam analisis keputusan. Metode ini memiliki struktur seperti diagram alur yang membantu untuk memahami data. Dan keunggulan dari tree itu, yang pertama, memungkinkan subtree untuk dipindahkan dengan usaha yang minim. Yang kedua, mencerminkan hubungan data secara struktural. Yang ketiga, menawarkan operasi pencarian dan penyisipan yang efisien. Yang terakhir, tree sangat baik digunakan untuk membuat hierarki data. Selanjutnya. Yang selanjutnya, berdasarkan studi empiris dan karakteristik fungsional, struktur data hierarkis dapat disimpulkan bahwa tree adalah solusi krusial yang menyeimbangkan fleksibilitas penyimpanan dan kecepatan akses. Secara praktis, keunggulannya dalam mencerminkan hubungan data struktural membuatnya ideal untuk sistem seperti manajemen VMI atau VMA dan pengindeksan database. Namun efisiensi ini sangat bergantung pada pemilihan varian. Misalnya red black tree lebih unggul untuk beban kerja acak, sementara splay tree memanfaatkan lokalitas referensi untuk akses data sekuensial. Pemilihan representasi node, khususnya penggunaan parent pointers, terbukti secara empiris memberikan performa terbaik dalam memfasilitasi operasi pemindahan subtree dan traversal yang efisien. Yang terakhir, ataupun inti dari tree ini adalah tree merupakan struktur data krusial dalam ilmu komputer yang menawarkan keseimbangan antara fleksibilitas penyimpanan dan kecepatan akses secara hierarkis. Mungkin sekian penjelasannya, dikembalikan pada Ferdi. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.